Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah atau disingkat Biro APBJ merupakan unsur pelaksana di bawah Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan publik, Biro APBJ juga menerapkan maklumat layanan LPSE serta pemenuhan 17 standar layanan pengadaan secara elektronik sebagai wujud nyata peningkatan kualitas dan transparansi layanan pengadaan. Sebagai wujud nyata pelaksanaan tugas dan fungsi, Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh unit kerja pengadaan barang dan jasa di kabupaten dan kota. Melalui rapat koordinasi UKPBJ se-Jawa Tengah dilakukan penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan dan berintegritas. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 memperkuat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, efisien, dan akuntabel, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri. Sementara itu, Peraturan Kepala LKPP Nomor 11 Tahun 2021 menjadi pedoman perencanaan pengadaan agar profesional dan terarah. Pedoman Monitoring Center for Prevention atau MCSP KPK tahun 2025 menjadi arah kebijakan nasional dalam pencegahan korupsi, termasuk di area pengadaan barang dan jasa. Pedoman ini memperkuat integritas dan transparansi agar setiap proses pengadaan berjalan bersih dan akuntabel. Dukungan terhadap inovasi Kekerbaja datang langsung dari Asisten Ekbank, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, LKPP, dan Kementerian Perindustrian. Keduanya menegaskan pentingnya digitalisasi proses pengadaan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas di seluruh perangkat daerah. Kami berharap kertas kerja ini dapat menjadi tools yang mendorong peningkatan serapan produk dalam negeri, mendukung inovasi lokal, dan memastikan setiap belanja daerah menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang terukur bagi masyarakat. Selamat dan sukses kepada Mbak Reni. Semoga Kekerbaja bisa bermanfaat untuk pembangunan Jawa Tengah. Saya berharap kertas kerja ini dapat menjadi tools yang mendorong peningkatan serapan produk dalam negeri, mendukung inovasi lokal, dan memastikan setiap belanja daerah menghasilkan dampak ekonomi dan sosial yang terukur bagi masyarakat. Selamat dan sukses untuk Mbak Reni, nama panggilan kerennya. Semoga Kekerbaja bisa bermanfaat untuk pembangunan Jawa Tengah pada khususnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan Mbak Reni sedang mengikuti diklat kepemimpinan dengan membuat rencana aksi yaitu Kekerbaja, yaitu kertas kerja pengadaan barang dan jasa. Ini adalah suatu upaya secara mendokumentasikan proses pengadaan barang jasa sejak perencanaan awal. Ini tentu saja bahwa pengadaan barang jasa itu adalah yang dimitigasi banyak masalah dengan dokumentasi jasa data yang lebih awal dari semua proses, tentu saja menjadi jaminan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa. Kekerbaja berawal dari kebutuhan memperbaiki tata kelola perencanaan dan pelaksanaan pengadaan di lingkungan Pemprov Jateng. Selama ini, dokumen perencanaan belum seragam dan terintegrasi. Melalui fitur kertas kerja digital, seluruh proses kini terdokumentasi dengan baik, transparan, dan mudah diawasi. Tujuan jangka pendek fokus pada penambahan fitur kertas kerja dalam sistem monitoring. Tahap jangka menengah diarahkan untuk memperluas fitur ke metode pelaksanaan pengadaan, sementara jangka panjang memastikan sistem tetap adaptif terhadap regulasi terbaru. Dalam implementasi aksi perubahan untuk tujuan jangka menengah penambahan fitur kertas kerja pengadaan barang jasa dengan metode e-purchasingan dan jangka panjang dapat dilaksanakan bersamaan dengan implementasi ProFirst, Jateng Procure First, yang bertujuan mewujudkan portal integrasi strategis pengelolaan sistem informasi pengadaan barang jasa dengan fitur Single Sign-On, SSO, yang merupakan gagasan peserta PKA Angkatan 7 tahun 2025 dapat bergeser maju ke jangka pendek.
Untuk menjawab tantangan efisiensi dan akuntabilitas, Biro APBJ menghadirkan inovasi Kekerbaja yang menyatukan seluruh dokumen perencanaan pengadaan agar lebih terstruktur dan mudah diawasi secara digital. Inovasi Kekerbaja ini diusung oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan PBJ Biro APBJ, Setda Provinsi Jawa Tengah Syahreni Ratnadewi, STMT. Melalui analisis organisasi, ditemukan kebutuhan akan sistem terintegrasi yang mampu mendukung kerja lintas bidang di Biro APBJ dan perangkat daerah. Di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, guna memastikan seluruh proses pengadaan dapat berjalan konsisten dan efisien. Inovasi Kekerbaja memberikan manfaat besar, mulai dari peningkatan efisiensi waktu dan biaya, kemudahan monitoring real-time, peningkatan kualitas laporan. Implementasi inovasi dilakukan dengan berpedoman pada IPKD dan MCSP KPK, memastikan pengembangan sistem sejalan dengan prinsip pencegahan korupsi dan tata kelola yang baik. Milestone 1 dimulai dengan pembentukan tim efektif. Melalui konsultasi bersama mentor, yaitu Kepala Bagian Pengelola PBJ, diperoleh arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Hasilnya, terbit Surat Keputusan Kepala Biro APBJ Setda Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan tim kerja efektif. Milestone 2. Rapat tim efektif dilaksanakan untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya, dilakukan rapat bersama stakeholder internal dan eksternal guna menyamakan persepsi, menyusun strategi tahapan berikutnya, serta memperoleh masukan terhadap penambahan fitur Kekerbaja pada sistem monitoring pengadaan barang dan jasa pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Milestone 3, menyusun SOP dan buku panduan. Pada tahapan ini disusun keputusan Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah tanggal 25 September 2025 tentang SOP penambahan fitur dan pendampingan input Kekerbaja, serta buku panduan pengguna. Proses penyusunannya dilakukan melalui studi referensi, koordinasi, dan konsultasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah, serta telah dibahas bersama tim efektif. Dokumen ini mendapat dukungan penuh dari Biro Organisasi sebagai dasar dalam penerapan standar layanan yang lebih sistematis dan terarah. Milestone 4, pembuatan fitur tambahan Kekerbaja. Dimulai dari rapat pembahasan format dan menu, dilanjutkan proses coding oleh tim teknis. Setelah melalui rekomendasi teknis yang disetujui, Kepala Dinas Kominfo memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sistem yang mendorong keterbukaan dan digitalisasi PBJ Pemprov Jawa Tengah. Saya Haryadi selaku Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya memberikan dukungan penuh terhadap rancangan aksi perubahan. Saya yakin bahwa proyek ini akan segera diimplementasikan dan menjadi best practice dalam mendukung percepatan layanan publik dan infrastruktur digital di Jawa Tengah. Milestone 5, menyusun infografis dan video tutorial. Tahapan ini meliputi rapat pembuatan logo dan materi video, serta produksi video tutorial. Kegiatan dilanjutkan dengan soft launching Kekerbaja pada acara sosialisasi standarisasi harga di Monumen PKK Ungaran 22 Oktober 2025 yang dihadiri 50 perangkat daerah dan narasumber dari BPKAD, Dinas Kominfo, dan Dinas PUBMCK. Kegiatan ini juga didukung melalui kolaborasi dengan Epson dan AyoKlik, serta terdokumentasi melalui media sosial Biro APBJ. Milestone 6, launching dan bimbingan teknis Kekerbaja. Kegiatan dilaksanakan pada 28-29 Oktober 2025 di SMKN 4 Surakarta, diikuti oleh sekitar 50 perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah. Biro APBJ berkolaborasi dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah agar peserta memperoleh sertifikat peningkatan kompetensi ASN, IPA-SN, serta dipublikasikan melalui media Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah. Bersepakat bersama bahwa pencapaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah atau IPKD MCSP KPK, di mana kertas kerja pengadaan barang jasa ini menjadi salah satu indikatornya.
dalam sasaran pencegahan korupsi di area pengadaan barang jasa. Melihat urgensi tersebut dan atas dukungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, maka aksi perubahan ini sedianya hanya dilaksanakan pada tahapan perencanaan pengadaan barang jasa, khususnya identifikasi kebutuhan barang pada jangka pendek dan pelaksanaan barang jasa pada jangka menengah dan upgrade sistem di jangka panjang. Maka untuk akselerasi penyusunan Keker Baja tidak hanya untuk identifikasi kebutuhan saja, namun sampai dengan spesifikasi teknisnya yang akurat dan penetapan harga yang efisien, serta penggeseran jangka menengah ke jangka pendek terkait kertas kerja pelaksanaan barang jasa menggunakan metode e-processing. Saya yakin metode e-processing ini menjadi salah satu metode paling utama di dalam proses pengadaan barang jasa selain 5 metode lain. Maka ketika kita diwajibkan menggunakan metode e-processing, dibutuhkan yang namanya kertas kerja, di mana kertas kerja ini menjadi salah satu ukuran atau norma-norma supaya pemilihan barang atau jasa di dalam katalog elektronik betul-betul transparan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Milestone 7, implementasi pendampingan penerapan fitur Keker Baja. Dilakukan pendampingan penerapan fitur di seluruh OPD Pemprov Jawa Tengah sesuai Surat Edaran Sekda tentang implementasi input Keker Baja pada aplikasi Simon Baja hingga 7 November 2025. Kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Kepala BPKAD dan Kabag Anggaran BPKAD. Milestone 8, monitoring dan evaluasi aksi perubahan. Dilakukan melalui kuesioner Monef PBJ, penerbitan SK Kepala Biro APBJ tentang inovasi Keker Baja, serta rapat Monef dan pemaparan aksi di hadapan LKPP dan Kemenperin di Jakarta. Kegiatan ini mendapat dukungan dari inspektorat, akademisi, pelaku usaha, dan stakeholder lainnya, serta dipublikasikan melalui media sosial dan portal jateng.go.id. Melalui inovasi ini tercapai efisiensi anggaran hingga 82,5 juta per tahun dan efisiensi pengembangan aplikasi sebesar 50,7 juta dengan dampak positif pada digitalisasi dan sinergi kebijakan pusat. Dalam hal ini saya menyatakan dukungan secara penuh terhadap aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Syahrini Ratna Dewi STMT, Kasubag Perencanaan Pengadaan Barang Jasa Seda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di mana mengambil judul Kertas Kerja Pengadaan Barang Jasa atau Keker Baja, yang tujuannya sebagai peningkatan efektivitas dan kualitas pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Inisiatif ini adalah langkah krusial untuk meningkatkan efektif, transparan, dan berdaya saing tinggi dalam proses pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui digitalisasi yang dapat mewujudkan dan juga untuk meningkatkan pencapaian dan pemenuhan IPKD MCSP dari KPK pada area pengadaan barang jasa serta indeks pencegahan korupsi daerah Provinsi Jawa Tengah. Langkah ini sangat positif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima. Semoga semangat berinovasi untuk ngopeni melakoni Jawa Tengah betul-betul muncul dari ide-ide dan inovasi yang dilakukan oleh Saudari Syahrini ini. Terima kasih kepada segenap tim efektif, mentor sekaligus PLT Kepala Biro Administrasi Pengadaan Barang Jasa, Bapak Rusli Sofian Purwanto, Eskom Mkom, dan Coach Bapak Muhammad Rizal, STMSC ML, dan segenap tim publikasi dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan Humas Biro Umum Seda Provinsi Jawa Tengah. Demikian laporan aksi perubahan Keker Baja Kertas Kerja Pengadaan Barang Jasa untuk peningkatan efektivitas dan kualitas pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Semangat untuk berinovasi, ngopeni, ngelakoni Jawa Tengah.